Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi dengan Om Fei. Hari ini kebetulan saya akan OTW ke Bandung nih, akan touring ke Bandung ke rumah orang tua. Setelah kemarin Lebaran kita maaf-maafan, kemarin sempat balik lagi ke kotanya istri. Sekarang saya touring sendirian ke Bandung karena ada rencana hari Minggu kita ada acara Natus atau 100 harinya meninggal ibu saya. Oke, seperti apa keseruan perjalanan kali ini ke daerah Bandung? Ikutin terus Om Fe ya touring kali ini. Oke, sahabat Ompe, ini saya sudah sampai di daerah Ramayana. Ramayana Kabupaten Cianjur. Sebentar lagi kita belok kanan dan di situ ada kantornya DLAJ Kabupaten Cianjur. Nah, dari situ kita tinggal lurus aja, ikutin jalan Raya Bandung. Nah, kita nanti menuju ke Bandung ya. Kalau estimasi perjalanan kita sampai ke daerah Bandung itu kurang lebih 2 jam setengah normalnya ya. Dengan kita jalan santai ya Bat ya. Kita nikmatin perjalanan ini karena ini hari Sabtu. Hari Sabtu biasanya sesudah Lebaran itu cukup padat ya karena arus balik nih. Karena hari Minggu itu hari terakhir liburan di tahun 2026 ini, liburannya Lebaran. Liburan Lebaran di tahun 2026 karena hari Seninnya anak-anak sekolah udah pada masuk lagi, udah mulai beraktivitas sekolah lagi. Jadi hari ini hari Sabtu mudah-mudahan tidak terlalu padat juga karena arus balik. Pun kalau misalkan padat ya kita nikmatin aja ya perjalanan ini. Sengaja Ompey ke Bandungnya kali ini tidak pakai mobil karena ya melihat situasinya takutnya benar-benar ada kemacetan, jadi memutuskan untuk pakai motor ke Bandungnya. Jadi perjalanan santai saja. Cuaca hari ini hari Sabtu cukup cerah, panas. Ya panas sih, lebih ke arah panas ya. Meskipun ini masih pagi tapi cuaca cukup panas. Mudah-mudahan tidak tiba-tiba hujan. Karena kalau dari tadi saya lihat di handphone tuh kemungkinan Bandung akan hujan. Tapi mudah-mudahan selama perjalanan pagi ini yang cukup cerah dan panas ini mudah-mudahan Ompe tidak terkena hujan ya. Nah, ini sudah sampai di lampu merahnya Rawabango. Rawabango itu terminalnya Cianjur. Nah, kalau belok ke kiri itu ke Jalan Pramuka ke Rumah Sakit RSHD ya. RSHD apa RSDH saya lupa ya. Oke, ini kita masih di daerah Rawabango, perapatannya Rawabango. Sebentar lagi sebelah kiri itu ada Alam Sunda ya. Alam Sunda rumah makan khas Cianjur, asli Cianjur. Nah, biasanya kalau hari libur atau hari raya seperti ini tuh aduh bener-bener banyak banget tuh peminatnya Alam Sunda ini karena menjadi ikonnya Cianjur juga untuk rumah makan. Enak, ayam goreng dan yang lain-lainnya juga enak ya, rekomen deh. Kalau misalkan memang sahabat Ompey lagi ada acara ke Cianjur atau lagi touring ke Cianjur, boleh mampir tuh ke Alam Sunda. Boleh nanti kontak-kontak ke Ompey ya kalau misalkan memang lagi ada di Cianjur ya. Oke, ini kita lanjutin lagi perjalanannya. Ini daerah pergudangan ya, pergudangan di Cianjur. Banyak sekali itu produk-produknya, ada semen segala macam. Itu pergudangan di daerah Cianjur. Ini kita masih di Jalan Raya Bandung. Saya nggak tahu nih
Kenapa disebutnya Jalan Raya Bandung? Mungkin padahal ini masih di daerah Cianjur sebelum Ciranjang ya. Kalau misalkan secara wilayahnya ini masuk ke wilayah Karangtengah. Nah, Karangtengah karena mungkin ini jalan utamanya menuju ke daerah Bandung jadi disebutnya Jalan Raya Bandung. Oke, ikutin terus ah, perjalanan Ompe, kita perjalanan santai saja. Kita cari angin juga, sudah lama ini Ompe nggak touring sendiri ya. Ih, enak banget ini sebelah kiri persawahan. Kalau di Bandung itu sebelah kiri atau sebelah kanannya udah bangunan-bangunan beton. Kalau di Cianjur masih banyak sekali sawah-sawahnya. Pokoknya seger kalau motoran kayak gini, apalagi jalanan masih agak-agak kosong ya, agak-agak tidak banyak kendaraan roda 4 maupun roda 2-nya. Nah, ini enak nih buat ngegas tipis-tipis kayak gini nih. Iya, sekarang udah sampai di daerah Samolo nih, agak-agak sedikit padat ya, banyak pengendara yang roda 2 yang melakukan arus balik. Ini di daerah Samolo, sebentar lagi kita akan menuju ke daerah Ciranjang dan Tungturunan. Oke, banyak sekali pengendara roda 4 dan roda 2 tapi tidak terlalu padat, masih bisa ngegas tipis-tipis. Nah, seperti kita lihat ini sebelah kiri dan sebelah kanan ya banyak kendaraan roda 4 tapi kita masih bisa ngegas. Anginnya enak banget ya, lihat sebelah kiri. Aduh, masih banyak yang ijo-ijo ya kalau di Cianjur itu. Sebelah kiri masih banyak sawah, pepohonan, adem, sejuk gitu. Jadi riding pun enak nih, sejuk, nggak terlalu panas meskipun cuaca memang sedikit panas, tapi dibantu dengan pepohonan dan masih banyak yang hijau-hijau, jadi tidak terlalu panas. Angin pun ya masuk-masuk tipis ke helm nih, jadi tidak terlalu berkeringat ya. Oke, kita sebentar lagi sebelah kiri ini kita memasuki ke pabriknya Puyen. Nah, ini sebelah kiri ini pabrik Puyen, pabrik yang cukup besar di Cianjur ini dan karyawannya pun banyak. Kalau misalkan hari-hari biasa di daerah sini nih, kita harus tahu jam-jamnya, kapan jam keluar dan kapan jam masuknya karyawan Puyen ini. Karena kalau misalkan kita tidak tahu jam-jamnya ya siap-siap aja dengan kemacetannya, karena bubarannya ini aduh bener-bener deh. Karyawannya 1.000 kayaknya lebih. Nah, kalau misalkan keluar dari daerah situ, daerah Puyen itu, kalau misalkan kita tidak tahu jadwalnya, nah udah deh siap-siap kena macet aja. Tapi alhamdulillah karena ini masih harinya hari libur, hari Sabtu, hari weekend, jadi tidak terlalu macet. Kita sudah memasuki daerah Tungturunan, sebelah kiri ini nanti ke arah Jangari ya, kalau ke sebelah kanan itu ke daerah Sukaluyu. Kita tinggal lurus aja ke arah Ciranjang ya ya.
ini masih kosong nih. Biasanya kalau daerah sini biasanya sudah padat merayap, tapi sekarang masih kosong. Oke, ikutin terus perjalanan Om Fei ke Bandung ya, Bat ya. Jangan lupa di like and subscribe buat kemajuan perkembangannya channel Om Fei ya, Bat. Kita di daerah Tung Turunan, ini di depan ini ada jembatan Cianjur yang menghubungkan antara Ciranjang dan Cianjur ya. Ciranjang dan Cianjur. Ini sebentar lagi kita ke daerah Ciranjang, memasuki daerah Ciranjang sebentar lagi. Nah, ini jembatannya, jembatan ikonik di Cianjur juga. Nah, ini sudah di daerah Ciranjang ya, Bat ya. Ini di pasar, sebelum pasar sih, sebelum pasar Ciranjang. Di sebelah kiri nanti ada Masjid Agungnya Ciranjang, Bat. Kalau malam-malam di situ banyak sekali burung ya, burung walet atau burung apa tuh yang selalu bergantungan di tiang listrik. Saya nggak tahu historinya seperti apa, tapi kalau maghrib menuju malam tuh pasti, nah daerah sini nih pasti banyak burung-burung tuh kalau maghrib atau malam. Dia nggak tahu dari mana awalnya, tapi di Ciranjang ini juga sekarang cukup banyak pertokoan ya. Tadi saya lihat di sebelah kanan itu ada mie gacoan, itu baru juga di Ciranjang. Kalau dulu memasuki Ciranjang itu lumayan sepi ya, tapi sekarang sudah banyak pertokoan. Seperti nanti di depan itu ada Jogja juga, terus ada tempat cukur pixel, terus ada CFC, ada Mixu ya. Sekarang Ciranjang benar-benar banyak pertokoan modernnya. Kalau dulu kan hanya perlintasan saja ya untuk orang yang mau ke Jakarta pasti lewat sini, lewat Ciranjang, Cianjur, nanti masuk ke daerah puncak. Kalau sekarang sih, wah benar-benar sekarang cukup maju nih Ciranjang ini ya, Bat ya. Mobil orange ini nih cukup menarik perhatian saya karena dulu orang tua saya punya mobil carry, kalau nggak salah ini extra carry, kalau nggak salah Suzuki extra carry. Dulu orang tua saya pakai mobilnya mobil seperti itu tuh, cuman warnanya warna biru. Kalau ini warna orange, mulus banget ini. Belakangnya juga udah pakai modif buat narik motor trail ya. Keren nih mobil nih, mengingatkan saya sama mobil orang tua saya dulu nih. Kita cek dulu, Bat. Barusan ada orang baik yang ngasih tahu kalau plat nomor motor saya kondisinya mau copot. Mungkin karena bautnya kayaknya ada yang copot deh. Alhamdulillah masih aman, Bat. Emang ini bautnya ada yang copot satu, jadi nanti mungkin di depan kalau ada bengkel saya mau beli dulu baut karena nggak nyaman juga karena plat nomornya ini miring ya. Nggak ada bautnya satu yang sebelah kiri. Oke, kita lanjut perjalanannya lagi, Bat. Ini masih di daerah Ciranjang, sambil jalan sambil cari dulu bengkel. Mudah-mudahan ada bengkel yang buka ya. Karena ini masih suasana liburan, mungkin tidak banyak bengkel yang buka juga. Pun kalau misalkan memang ada bengkel yang buka, saya kayaknya menepi dulu buat beli dulu baut ya, buat ngencengin lagi si plat nomornya.
Oke, ini masih di daerah Ciranjang, pada Rincang apa ya, saya lupa nih daerahnya, pokoknya masih daerah Ciranjang menuju ke daerah Cipeyem. Oke, ikuti terus perjalanan Omve ke kota Bandung seperti apa keseruannya sambil cuci mata juga ya. Ikutin terus, Bat. Ini sudah di Cipeyem ya, sambil cari nih kiri kanan apa masih ada toko atau bengkel motor yang buka, tapi saya lihat dari tadi di Cipeyem ini nggak ada ya, bengkel motor yang buka. Mudah-mudahan nanti di daerah Padalarang atau sebelumnya tuh Cipatat atau Raja Mandala. Mudah-mudahan Raja Mandala ada bengkel yang buka ya. Saya mau coba cari dulu baut nih buat ngencengin si plat nomornya dulu karena barusan saya lihat masih goyang-goyang juga, kerasa pas ngegas agak-agak kenceng. Kita memasuki perbatasannya Cianjur dan Kabupaten Bandung Barat. Nah, ini sebelah kiri ini ikonnya masih Cianjur ya. Banyak pedagang kaki lima yang berjualan cendol atau cincau. Nah, di depan itu ada jembatan ikonik. Kalau dulu disebutnya jembatan tol Cianjur karena menghubungkan antara kota Bandung Barat dan kota Cianjur ya. Ini disebutnya jembatan Raja Mandala. Kalau jembatan baru atau jembatan lama tuh sebetulnya sebelah kanan ya. Kita dulunya sebelum ada jembatan ini kita jalannya muter tuh ke jembatan lama dari kalau dari arah Cianjur masuk ke belok ke kanan tuh ke daerah Cihea atau ke daerah apa saya lupa namanya, tapi nanti di sana ada jembatan lama. Kalau ini disebutnya jembatan baru. Kalau dulu waktu kecil saya selalu dibilangnya itu kalau ini tuh jalan tol, katanya bilangnya kayak gitu, jalan tol. Padahal ini jalan barunya yang menghubungkan kota Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur. Kita sudah masuk di daerah Raja Mandala. Nah, sebelah kiri ini ada Masjid Agungnya Raja Mandala. Memang di daerah sini suka macet ya karena ini ada perlintasan atau belokannya menuju pembuangan akhir sampah ya di Raja Mandala ini. Ini cukup dekat dengan pasar Raja Mandala juga, jadi tidak heran kalau daerah sini memang padat merayap terus ya. Karena ada pertigaan. Nah, ini belok ke kiri ini ke tempat pembuangan sampah
di Raja Mandala. Kalau nggak salah sih sekarang pembuangan sampahnya semua di situ semua ya untuk kota Bandung dan sekitarnya. Oke, ini di daerah pasarnya Ciranjang sambil cari bengkel motor yang buka. Sebelah kiri dan sebelah kanan ternyata masih belum ada bengkel motor yang buka. Sambil lihat lagi nanti saya coba berhenti lagi di pom bensin Raja Mandala. Saya pengen lihat kondisi plat nomornya apakah benar-benar sudah tidak bisa dipakai. Kalau misalkan memang mau jatuh saya mendingan copotin dua-duanya bautnya, nanti tinggal pasang lagi pas ada bengkel yang buka. Tapi kalau misalkan memang masih bisa terpasang dengan sebelah atau cuman satu baut, ya saya pasang dulu aja. Nanti kalau pas ada bengkel motor yang buka, nanti tinggal pasang lagi aja yang baut sebelahnya ya. Ternyata masih belum nemu nih bengkel motor yang buka, mungkin masih pada suasana liburan ya. Bukanya mungkin di hari Senin deh. Ini cukup padat juga, banyak kendaraan yang lalu lalang dari arah Bandung menuju Cianjur maupun dari Cianjur menuju daerah Bandung. Nih banyak banget kendaraan nih, sudah mulai benar-benar arus balik kayaknya. Mudah-mudahan nanti di kota Bandungnya atau di Cimahi ya, kalau di Cimareme saya yakin kalau di Cimareme itu udah pasti padat merayap karena pertigaan ke daerah Batu Jajar itu udah pasti crowded tuh. Nah ini udah mulai jalanan ini alhamdulillah nih, masih bisa ngegas. Ternyata macetnya hanya sampai di pasar Ciranjang menuju eh, Cianjur ya. Ini yang dari arah Bandung menuju Cianjur cukup padat merayap nih, mobil-mobil juga udah banyak ngeremnya ya. Bener daerah sini tuh tidak ada bengkel motor yang buka. Saya melipir dulu aja ke pom bensin buat lihat dulu kondisi plat nomor saya, takutnya jatuh di jalan nggak ketahuan dan nggak bisa dibawa tuh pas jatuhnya. Mendingan saya cek dulu biar aman ya. Kita cari tempat parkirnya dulu buat lihat kondisi plat nomornya. Kalau misalkan memang masih bisa terpasang atau misalnya bisa dipakai, ya udah kita lanjut jalan aja ya. Ternyata plat nomornya masih bisa dipasang tanpa harus dicopot dulu, masih aman karena baut yang satunya yang sebelah kanannya masih kuat. Tapi sambil jalan sambil cari lagi bengkel motor, mudah-mudahan ada yang buka. Saya lihat sih di depan kayaknya kalau seingat saya ada bengkel motor, mudah-mudahan ada yang buka ya ini bengkel motornya. Kita ambil kiri dulu nih, biar nggak terlalu kenceng, biar nggak kelewatan si bengkel motornya. Seingat saya di sini ada bengkel motor, mudah-mudahan dia jual baut yang khusus yang kecil, baut 10 kalau saya lihat ini buat masang si plat nomornya. Oke, kalau nggak salah daerah-daerah sini deh buat nih, saya lupa inget tapi seingat saya daerah sini ada ya. Coba kita pelan, kalau nggak salah ini dia ada nih bengkel yang buka, mudah-mudahan ada ya bautnya ya. Dan alhasilnya tidak ada ya ya, mereka tidak stok baut-baut ternyata. Susah kayaknya buat cari baut-baut 10 kayak gini nih. Gak apa-apa, kita lanjut jalan dulu sambil cari bengkel. Mudah-mudahan di depan di Cipatat ada bengkel motor yang buka atau tambal ban. Kayaknya tambal ban agak susah juga kalau tambal ban buat stok si baut 10 ya.
Nggak apa-apa sambil jalan juga, barusan saya cek juga si plat nomornya memang miring karena cuman satu baut yang nempelnya, tapi cukup kenceng juga. Mudah-mudahan nggak jatuh karena, saya juga nggak terlalu ngegas dulu nih di daerah Cipatat ini, biar plat nomornya nggak, terguncang dengan keras ya, Bat, ya. Mudah-mudahan nggak jatuh juga. Sambil cari kiri kanannya, mudah-mudahan ada bengkel, motor yang buka nih daerah Cipatat. Jalannya cukup mulus juga nih di daerah Cipatat, jadi aman lah, mudah-mudahan nggak terguncang. Oh, itu tuh ada bengkel motor kalau nggak salah, saya lihat apa bengkel mobil ya. Mudah-mudahan itu bengkel motor. Bentar saya coba melipir dulu, saya balik dulu ya. Mudah-mudahan bener itu bengkel motor bukan tambal ban doang ya. Ini saya coba muter balik dulu lewat pinggir, cukup hati-hati karena kendaraan di daerah Cipatat ini cukup, kenceng ya untuk kecepatannya. Nih sebelah kanan ini nih mudah-mudahan bengkel motor, wis benar. Ini ada spare partnya juga, mudah-mudahan ada ya, Bat, ya. Oke, Bat, sekarang saya sudah di daerah Cimahi, tepatnya di pas menuju ke apa namanya, Batu Nunggal ya. Ini sebentar lagi kita sudah memasuki kota Bandung, Bat. Jadi kalau misalkan tadi kalau kita lewat mobil tuh atau kita pakai mobil tuh kita pasti masuk di tol di Padalarangnya. Tapi karena saya pakai motor, otomatis saya melalui jalur, Cimahi ya, dan sekarang saya sudah masuk, di daerah ini apa namanya tuh Gunung Batu ya, di daerah Gunung Batu. Sebentar lagi kita masuk ke daerah, kota Bandung, keluar dari Gunung Batu ini, itu Paster ya. Jadi, yang tadi dari Padalarang kalau pakai mobil masuk ke tol, keluar dari masuk tol Padalarang, keluar dari, tol Paster. Nah, kalau pakai motor dari Padalarang itu nanti belok kanan menuju ke kota Cimahi, nanti, masuk ke Gunung Batu nanti keluarnya tetap samaan juga dengan, tol Paster ya. Ini cukup padat, merayap juga nih di Gunung Batu karena jalannya mulai, banyak pengendara motor, sama mobil, dan jalan Gunung Batu itu tidak terlalu besar juga tapi cukup buat, 2 kendaraan kiri kanannya, 2 kendaraan roda 4 ya. Jadi dari sini kalau Gunung Batu itu kita tidak bisa, kenceng untuk ngendarain, kendaraan kita ya.
Bat, ini sebentar lagi kita dekat dengan perapatan Pasteur ya. Sebelah kanan ini belok kanan ini masuk ke daerah Lanut Hussein. Dulu bandaranya Bandung itu ada di Lanut Hussein, Bat. Nih di depan kita sudah masuk ke perapatan atau di lampu merahnya Pasteur ya, Bat ya. Cukup padat juga di Pasteur ini, tapi tidak sepadat hari-hari biasa atau hari weekend kalau masuk ke kota Bandung, kalau libur ke kota Bandung. Kalau weekend Sabtu Minggu itu udah benar-benar crowded kalau ke kota Bandung, tapi ini so far sampai sejauh ini masih aman lah. Mungkin karena masih ada yang liburan di rumahnya masing-masing, mungkin nanti sore baru melakukan arus balik. Alhamdulillah saya nyampe di kota Bandung ya, Bat ya. Ini di daerah Pasteur, Bat ya. Cukup padat merayap tapi so far so good, tidak terlalu macet, alhamdulillahirabbil alamin. Ini sekarang sudah di jam 10, Bat. Sudah jam 10 waktu Indonesia bagian barat. Jadi tadi kita berangkat dari Cianjur tuh sekitar jam 8, jadi sudah 2 jam perjalanan, cukup normal. Sudah masuk ke daerah kota Bandung ya, dengan 2 jam perjalanan, dengan perjalanan yang cukup santai dan banyak berhenti juga untuk cari bengkel tadi ya di sepanjang jalan, dan akhirnya nemu di daerah Cipatat untuk bengkelnya. Alhamdulillah sekarang sudah masuk di daerah Bandung, khususnya di Pasteur ya, Bat ya. Ini nih jalur yang bikin saya happy kalau misalkan ke Bandung pakai motor ya. Ini jembatan Pasupati namanya, Bat. Ini kalau misalkan kita pakai motor, angin-anginnya itu waduh seger banget, kenceng banget, dan kita di sini bisa sedikit ngegas, Bat ya. Ini enak nih kalau di Pasupati ini, dan sekarang menjadi ikonnya kota Bandung ya, Bat ya. Karena kalau ada acara apapun, kemarin saja pas acara ulang tahunnya Persib tuh, pas saya ke Bandung, cuman sama saya nggak dibikin konten kemarin tuh. Pesta kembang api di kota Bandung pasti ada di ikonnya Pasupati ini, di jembatannya nanti sebelah kanan nih, Bat nih. Sesudah ini ada jembatan Pasupati ikonnya. Nah kemarin pas ulang tahunnya Persib tuh, pas saya lewat sini, kebetulan saya pakai mobil kalau kemarin tuh, ini pesta kembang apinya selalu ada di sini ya, Bat ya. Tuh, lihat pemandangannya keren banget, Bat. Kalau di Cianjur pemandangan kiri kanannya hijau sawah, kalau di sini di kota Bandung kiri kanannya sudah beton semua ya, Bat ya. Kiri kanannya sudah dinding beton. Nah ini nih ikonnya kota Bandung sekarang, jembatannya Pasupati, Bat. Segar banget ini anginnya. Kita bisa ngegas sedikit nih, Bat nih kalau di daerah sini, dan kebetulan ini kosong banget, Bat. Jarang banget mobil. Alhamdulillah kota Bandung jarang-jarang nih sepi kayak gini ya, atau kosong kayak gini. Enak banget nih, Bat, buat ngegasnya, Bat. Cus.
FYI Bat, ini kita sudah ada di daerah Gasibu ya Bat ya. Gasibu itu sama ikonnya Kota Bandung juga. Ini gedung sate Bat. Gedung sate, gedungnya gubernur ya, Pak KDM nih, Bapak Aing. Oke, ini di daerah Gasibu Bat, sebelah kanan. Kalau misalkan kita belok kanan itu ke daerahnya Gedung Sate. Kita lurus saja karena rumah saya itu ada di daerah Ujung Berung. Jadi kalau misalkan dari daerah Pasupati tadi tinggal lurus terus ya Bat ya ke daerah Suci. Nanti daerah Suci masuk ke daerah Cimuncang, pada Suka, terus Cicahem Bat. Oke, kita tinggal lurus-lurus saja. Ini perapatan apa namanya, saya lupa nih, perapatan Pahlawan Bat. Ini masih di daerah Suci ya, Surapati Cicahem Suci itu singkatannya. Sebelah kiri ini ada kampus ITENAS Bat. Kita tinggal lurus saja, ikutin terus perjalanan Ompey Bat sampai finish di rumahnya orang tua Ompey ya Bat ya. Oke, ikutin terus Bat. Oke Bat, ini sudah memasuki daerah Padasuka Cicahem ya Bat ya. Ini bukan macet tapi ini karena lampu merah di Padasuka Cicahem Bat. Sebentar lagi kita menuju Cicahem, habis Cicahem nanti Cikadut. Baru ke Sinang Laya, nanti masuk ke Cijambe, ke perumahan orang tua saya Bat. Ya ini di perapatan Padasuka, memang sedikit kredit di Padasuka ini, tapi sampai sejauh ini sih masih aman-aman aja ya, karena mungkin masih masa-masa liburan, tidak terlalu banyak kendaraan yang keluar juga. Ini jadi tidak terlalu macet juga. Dan ini adalah Cicahem Bat. Cicahem itu terminalnya Bandung Timur. Jadi kalau misalkan bis-bis yang menuju selatan, menuju Jogja, menuju Tasik, Banjar dan sebagainya, ini mereka terminalnya adanya di Cicahem. Dan for your information juga, Cicahem ini dulu dipakai syutingnya film atau sinetron Preman Pensiun Bat. Jadi cukup terkenal juga Cicahem ini karena ada di sinetronnya Preman Pensiun Bat. Nah, dari sini kita tinggal lurus aja. Kurang lebih 30 menit saya sudah sampai di rumah orang tua saya Bat ya. Masa kecil saya lahir di Bandung, besar di Bandung, sampai kuliah juga di Bandung, tapi kerja sempat ke sana ke sini dan akhirnya mendapatkan istri orang Cianjur. Jadi saya pindah ke Cianjur, tapi kalau mudik tetap ke Bandung karena Bandung itu banyak banget ceritanya. Kecil sampai dengan dewasa besar selalu ada di Bandung. Selalu kangen dengan kota Bandung karena orang tua ada di Bandung juga, saudara-saudara semua ada di Bandung. Jadi alhamdulillah saya sekarang jadi punya kampung ya. Karena saya tinggal di Cianjur, pulang kampung ya ke Bandung. Kalau dulu kan dari kecil sampai dewasa selalu ada di Bandung, tidak pernah mudik. Kalau sekarang sudah menikah, jadi punya kampung sendiri ya Bat ya. Bandung dengan sejuta ceritanya, dengan
hiruk pikuk kota Bandung. Kota cukup besar menurut saya. Berbagai suku ada di kota Bandung, eee, dan berbagai, sosialnya yang tercipta di kota Bandung yang sangat rukun kalau saya bisa bilang tuh. Tidak ada perpecahan antar suku, meskipun banyak suku yang ada di kota Bandung, tapi alhamdulillah selama ini saya selama tinggal dan selama mengenal kota Bandung tidak pernah ada perpecahan. Dan itulah yang saya suka dengan kota Bandung, Mbak. Meskipun sekarang sudah macet, kalau dulu bener-bener kalau waktu saya zamannya kecil tuh, kota Bandung tuh bener-bener masih ada kabut kalau setiap pagi tuh. Kalau sekarang ya kabutnya mungkin asap ya, diganti dengan asap. Tapi tidak masalah karena perkembangan kota Bandung sangat-sangat, maju ya menurut saya. Kota dengan sejuta potensinya, dengan banyak, apa ya, kalau bisa dibilang cari kerja di Bandung mungkin cukup mudah, cari uang di Bandung mungkin cukup mudah juga, tergantung dari kitanya sih, Mas. Eee, tapi kalau untuk menikmati kesegaran di kota Bandung sepertinya sekarang agak kurang, tapi sahabat boleh atau bisa, melipir ke daerah atas atau ke daerah utara kota Bandung, selatan kota Bandung. Di sana masih banyak suasana alamnya ya, Mas, ya. Seperti di Lembang, Cikole, Tangkuban Perahu, ke daerah utaranya itu masih banyak, pepohonan, masih, udara masih sejuk kalau pagi-pagi ya saya yakin masih turun kabut. Pun dengan daerah selatannya kota Bandung ada di Ciwidey, Pangalengan itu daerah atas-atasnya masih banyak kabut dan, suasananya masih apa ya, alam banget lah kalau saya bilang. Mirip-mirip Cianjur. Cianjur, kalau di Cianjur tuh kotanya sama masih, eee, ya satu 2 masih ada lah, sawah-sawahnya. Tapi kalau di Bandung, kalau di kotanya kayaknya saya sangat jarang banget ya lihat sawah-sawahnya karena udah banyak perumahan juga, udah banyak, perkantoran, udah banyak ruko-ruko untuk usaha-usahanya. Tapi ya seperti saya bilang tadi, Bandung dengan sejuta cerita untuk saya pribadi, di tanah kelahiran saya, kota Bandung, di tempat saya kecil sampai dewasa, ya tidak pernah bosan dengan kota Bandung. Semoga, eee, ya kota Bandung tetap damai, rukun, dengan cerita-ceritanya, dengan kuliner-kulinernya, apa itu tetap kondisip, kota Bandung tetap dicintai, wisatawan dari luar kota setiap weekend-nya tetap, banyak berdatangan di kota Bandung ya. Sebentar lagi saya sudah sampai ke rumah orang tua saya, ini masih di daerah Sukaasih, Sukaasih sebelah kanan itu dinas PU ya, dinas
Puslitbang kalau nggak salah itu Dinas PU apa Puslitbang saya lupa. Yang pasti ini daerah Sukasih. Sesudah Sukasih itu Cijambe ya Bat ya. Nah di Cijambe itu adalah rumah orang tua saya Bat. Ya ini sebentar lagi kita mau belok ke kiri dan masuk ke daerah perumahan rumah orang tua saya ya Bat ya. Oke, Bat, terima kasih sudah mengikuti perjalanan Ompey kali ini, perjalanan dari Cianjur menuju rumah orang tua Om Fei ya, Bat ya. Karena rencananya besok hari Minggu ada acara 100 harinya wafatnya ibunda tercinta Om Pei ya Bat ya. Oke, sekian Bat untuk perjalanan Om Pei kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen supaya channel Om Pei terus berkembang ya Bat. Ciao.